Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tazana Nesya Batuael dari kelas 7C, absen 30. Di video kali ini saya akan memberitahu materi IPS bab 4, kelas 7 di semester 2, yaitu Masyarakat Indonesia Masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Jadi zaman praaksara atau masa praaksara ini adalah masa di mana sebelum manusia itu mengenali yang namanya tulisan. Masa ini dimulai sejak manusia ada di dunia ini dan juga berakhir ketika manusia mengenali tulisan. Nah, secara geologis, perkembangan bumi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Nah, ini sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Lalu zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Nah, zaman ini itu 250 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman yang ketiga adalah Mesozoikum. Nah, ini 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir atau keempat yaitu Neozoikum, atau itu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lalu, kira-kira secara arkeologis, sejarah perkembangan manusia dibagi menjadi berapa ya? Nah, ternyata secara arkeologis, sejarah perkembangan manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zaman batu, kemudian yang kedua adalah zaman logam. Lalu zaman batu ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah Paleolitikum, yaitu batu tertua. Kemudian yang kedua adalah Mesolitikum, yang bisa disebut batu tengah. Yang ketiga adalah Neolitikum, atau biasa disebut batu baru. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah batu megalitik, atau ini tuh biasa disebut batu yang besar atau batu besar. Lalu dahulu itu ada tradisi yang dinamakan tradisi megalitik, atau itu semacam membangun batu yang berukurannya besar. Contohnya seperti menhir, terus dolmen, kubur peti batu, waruga, dan juga patung. Nah, kemudian kalau menurut tingkat kehidupan sosial ekonominya, ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Lalu kalau nilai budaya masa praaksara yaitu kepercayaan, ada animisme atau memuja roh halus atau makhluk gaib, gotong royong, musyawarah, keadilan, tradisi bercocok tanam, dan juga bahari atau pelayaran. Lalu masa peninggalannya pada masa praaksara, yang pertama itu ada dolmen, yang kedua adalah waruga, yang ketiga adalah sarkofagus. Lalu aja kita masuk ke teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ada 4 teori. Yang pertama Waisya, lalu yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah Brahma, dan yang keempat adalah arus balik. Lalu kalau kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia apa aja ya? Yang pertama ada kerajaan Kutai. Lalu yang kedua adalah Tarumanegara. Yang ketiga adalah Sriwijaya. Yang keempat adalah Mataram kuno. Atau kelima adalah Medang. Yang keenam ada lagi namanya Kediri. Lalu yang ketujuh Singasari. Yang kedelapan adalah Majapahit. Dan itu semua 8 itu adalah kerajaan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia. Lalu Kesultanan Islam yang ada di Indonesia terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama adalah Samudra Pasai, yang kedua Aceh Darussalam, yang ketiga Demak, yang keempat Banten,
Yang kelima, Makassar. Yang keenam, Mataram. Yang ketujuh, Ternate dan Tidore. Dan yang kedelapan adalah Banjar. Lalu untuk peninggalan sejarah Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada masjid, yang kedua ada keraton, yang ketiga ada kaligrafi, yang keempat ada seni tari, lalu untuk yang kelima ada debus, yang keenam ada perayaan sekaten dan grebek, dan yang ketujuh karya sastra. Sekian penjelasan materi di bab 4 kelas 7 semester 2 dari saya. Terima kasih sudah menonton dan kan